Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Vinanda Putra SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Universitas Negeri Gorontalo. Hari ini, tanggal 6 Oktober 2022, saya akan melakukan uji kinerja di sekolah tempat saya mengajar, yaitu di SD Negeri 16385 Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara. Baik, untuk itu saya akan melakukan kegiatan ini. Selamat menyaksikan, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes. Alhamdulillah. Baik, terima kasih kalian hari ini sudah datang, sudah hadir seperti biasa, ya. Hari ini semuanya sudah hadir? Ya, udah cantik-cantik, udah ganteng-ganteng. Udah sarapan tadi? Udah ya? Oke, ya. Jadi harus sarapan ya supaya sehat. Oke, baik. Sebelum belajar seperti biasa, kita berdoa dulu. Oke, baik. Jadi sebelum mulai belajar seperti biasa, kita berdoa dulu ya. Hari ini yang mimpin doa adalah yang tadi pagi duluan datang. Siapa yang tadi pagi duluan datang? Rafki. Oke, bagus. Kalau begitu Rafki boleh pimpin doa anak. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Terima kasih Rafki sudah memimpin doa. Nah, Bapak mau nanya, kira-kira kenapa ya kita setiap hari, setiap pagi sebelum kita memulai belajar kita harus berdoa dulu? Ada yang mau jawab kenapa? Oke, silakan. Ya, gimana? Supaya belajarnya lancar, bagus. Ayo, silakan. Oke, supaya diberikan kelancaran. Benar sekali. Terima kasih Adel, terima kasih Nadira, ya, terima kasih juga ya Bella. Nah, jadi anak-anak semuanya, kenapa kita harus berdoa dulu setiap pagi sebelum belajar? Yang pertama adalah sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Membangkitkan semangat kita semua, ya. Semangat pagi. Luar biasa. Apa kabar? Luar biasa. Mantap. Terima kasih. Ya, itu adalah sebuah semangat yang luar biasa supaya kita hari ini belajarnya makin kece dan juga makin oke. Ya, sudah siap? Oke, sudah siap? Siap. Sebelum kita mulai belajar, Bapak mau cek dulu absennya. Apakah semuanya sudah datang? Ya, yang pertama Adelia Septiana Kasih. Oke, baik. Kemudian yang kedua Andra hadir. Adinda hadir. Oke, bagus. Berarti semuanya sudah datang ya. Semuanya hadir ya hari ini ya. Alhamdulillah, berarti sudah lengkap. Nah, sebelum kita mulai belajar, kita akan menyanyikan dulu lagu Garuda Pancasila. Hafal lagu Garuda Pancasila? Hafal. Oke, kita nyanyikan dengan penuh semangat ya. Baik, kita nyanyikan bersama-sama dengan penuh semangat ya, anak-anak ya. Kita nyanyikan bersama-sama. Garuda Pancasila. Ayo maju,
dulu. Masih ingat pelajaran kita kemarin anak-anak? Masih. Ingat ya, belajar apa kita kemarin? Iya, teks eksplanasi. Apa itu arti teks eksplanasi? Ya, teks yang berisi penjelasan ilmiah. Jadi di situ adalah teks yang menjelaskan proses terjadinya suatu fenomena alam atau fenomena sosial. Apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Ya, ada 6 poin yang hari ini akan kita capai. Jadi kalau misalnya kita naik kereta api, ada tujuannya ya. Dari Medan naik kereta api mau ke tebing tinggi, atau dari tebing tinggi mau ke kota Tanjung Balai misalnya. Nah, belajar juga ada tujuannya. Jadi hari ini kalian datang, kita punya tujuan belajar. Maka kira-kira ada atau tidak ya? Nanti kita akan tahu. Kemudian yang kelima, dengan berdiskusi dan wawancara, siswa mampu menyimpulkan pengaruh listrik terhadap kehidupan masyarakat dengan benar. Pengaruhnya apa? Nanti kita simpulkan. Dan yang terakhir, dengan berdiskusi dan wawancara, siswa dapat membuat peta pikiran tentang pengaruh listrik terhadap kehidupan masyarakat dengan baik. Jadi nanti kalian akan bisa menyimpulkan dalam bentuk peta pikiran. Sudah jelas tujuan pembelajaran kita hari ini anak-anak? Sudah ya? Bagus. Kalau gitu sebelum mulai belajar, Bapak punya ice breaking. Nih, Bapak ada ice breaking nih. Ya, ice breakingnya. Coba semuanya perhatikan ke depan. Oke, ya, perhatiin ke depan. Ya, Bapak punya apa ini? Apa ini? Center. Bapak ada center. Perhatikan ya. Jika ada 2 buah center, di sini kita punya sumber penerangan ini. Ada center. Oke, kemudian ada lampu yang ada di ruangan kelas kita. Oke, perhatikan baik-baik. Atau kalau misalnya contohnya tadi center, maka baterainya akan lebih cepat habis daripada kalau dibiarkan nyala terus. Sama kayak lampu kita. Kalau lampu kita bolak-balik nyala hidup dimain-mainin, maka nanti bola lampunya akan gampang putus. Begitu. Listriknya juga jadinya semakin boros. Begitu. Ya. Oke, perhatikan semuanya ke depan ya. Ada 3 buah benda di sini ya. Kalian tahu ini apa namanya? Apa nak? Lumpang, benar sekali. Ini untuk apa kira-kira? Digunakan untuk apa? Untuk numpuk daun ubi. Ada lagi yang lain? Apa ini? Ya, Fardan. Apa Fardan? Pemotong rumput. Ini adalah gunting rumput. Ya. Jadi gunanya untuk memotong rumput. Nah ini. Ada yang pernah lihat ini enggak? Pernah? Pernah lihat ini? Di mana lihatnya? Oh, ada yang bilang di rumah nenek. Lagi di mana? Di rumah tetangga ada. Ini kayak mana cara menggunakannya? Ada yang tahu? Ya. Oke, diisi dengan minyak tanah, kata Aden, lalu dinyalakan dengan korek api. Ini gunanya untuk apa? Untuk penerangan. Bagus, luar biasa. Tepuk tangan untuk kalian semua. Keren ini. Oke, ya. Bagus. Mantap. Nah, jadi materi kita hari ini itu akan berkaitan dengan ini semua. Ada hubungannya dengan si lampu lentera, ada hubungannya dengan si apa tadi namanya? Lumpang, ada juga hubungannya dengan si gunting rumput, ya. Tapi oke. Nah, sekarang perhatikan ke depan. Bapak akan menampilkan tayangan foto dan juga video yang nanti kalian akan bisa simak dan amati isi di dalamnya. Siap ya? Oke. Ya. Oke, ya. Sekarang perhatikan ke depan semuanya. Hari ini kita akan masuk pada pelajaran tema 3, yaitu tokoh dan penemuan, dan juga pada subtema 1 yaitu penemu yang mengubah dunia. Jadi kita sudah masuk pada materi yang baru nih. Kalau kemarin kita sudah belajar di tema 1 dan juga tema 2, hari ini kita masuk di tema 3, yaitu tokoh dan penemuan, subtema penemu yang mengubah dunia. Sekarang coba semuanya perhatikan gambar di bawah ini. Oke?
Kira-kira ini gambar apa? Ayo, gambar apa ini? Gambar apa? Obor. Oke, ada lagi yang lain? Ada yang bisa jawab? Atau terlalu silau biar Bapak matikan lampunya? Oke. Apa? Tadi kata Fikria obor, kata Adel obor. Apa lagi? Ada yang lain? Obor. Oke, kalau yang ini gambar apa? Gambar apa? Oke, ini ngapain ini? Apa yang terjadi dengan dia di sini? Belajar. Dia belajarnya kayak mana? Menggunakan lampu teplok ya, seperti ini. Kalau ini tadi ada obor. Oke, kemudian gambar yang ketiga, perhatikan. Nah, di gambar ketiga kira-kira ini suasananya apa yang sedang terjadi? Suasana kota yang ramai. Tapi coba perhatikan lebih detail lagi. Apa yang membuat di foto itu tuh berbeda? Coba. Kenapa? Betul. Kotanya dalam keadaan gelap, tidak ada cahaya lampu. Belajar. Apa yang dia lakukan? Coba perhatiin. Belajar di pinggir jalan. Kenapa dia harus belajar di pinggir jalan? Kira-kira menurut kalian? Biar terang. Terus apa lagi? Kenapa kok di pinggir jalan belajarnya? Karena rumahnya gelap. Nah, makanya nak, ada banyak hal yang harus kita syukuri bersama bahwa alhamdulillah kalian tidak mengalami situasi seperti si Wahyu ini. Pernah ngalamin mati lampu di rumah? Pernah. Bagaimana perasaannya ketika mati lampu di rumah? Ayo, coba cerita. Tegang. Jadi begitu mati lampu, tegang gini. Ya. Oke, yang lain. Ketika mati lampu, Intan pernah ngalamin mati lampu di rumah? Pernah Intan? Kayak mana perasaannya nak waktu mati lampu? Takut gelap, betul. Ya. Kalau Dimas pernah ngalamin mati lampu, Mas? Pernah. Kayak mana Nas waktu mati lampu nak? Biasanya kamu perasaannya waktu mati lampu kayak mana? Nggak nyaman. Ngomongnya yang kuat nak, jangan takut-takut. Kalau Fikria pernah mati lampu? Kayak mana perasaannya ketika mati lampu? Kesel. Fikria kesel. Intan tadi takut. Kemudian Dimas nggak nyaman. Ada siapa yang menemukan energi listrik? Ayo, kira-kira tahu? Belum? Oke, kalau belum tahu kita akan cari tahu bersama-sama. Oke, perhatikan video di depan, ya. Perhatikan video di depan. Nanti kalian akan tahu bahwa ada apa? Ada penjelasan tentang siapa yang menemukan listrik untuk pertama kali, sehingga hari ini kita semua bisa menikmati hasil penemuannya. Baik semuanya anak-anak, perhatikan video yang akan kita saksikan bersama di depan. Nanti kalian amati dengan baik, kalian simak videonya dengan baik karena ada banyak informasi di sana yang akan kalian dapatkan. Disaksikan ya dengan teliti ya. Baiknya adik-adik semuanya, Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 6. Kita belajar di tema 3, tokoh dan penemuannya, subtema 1, penemu yang mengubah dunia, pembelajaran yang pertama. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat. Lihatlah lingkunganmu di malam hari. Cahaya lampu bersinar menerangi jalan, sekolah, dan rumah kita. Listrik telah mengubah wajah dunia. Tahukah kamu siapa tokoh yang berhasil menemukan mesin pembangkit listrik? Dan bagaimana lampu-lampu di rumah dapat menyala? Tahukah kalian proses perjalanan arus listrik pada lampu-lampu di rumahmu? Bacalah teks berikut dan pahami isinya dengan baik. Nah, di sini ada teks yang berjudul Listrik Pengubah Wajah Dunia.
Listrik telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat di dunia. Arus listrik. Faraday lahir pada tahun 1791 di Newington, Inggris. Ia berasal dari keluarga miskin dan hanya sebentar merasakan pendidikan di sekolah. Dengan perjuangan keras dan semangat pantang menyerah, ia akhirnya berhasil membuat alat sederhana pertama yang dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik. Oke, perhatikan. Teks tersebut itu terdiri atas 5 paragraf. Kita akan menjawab pertanyaan berikut berdasarkan paragraf pada teks tersebut. Oke, ya, sudah dilihat? Ya, sudah disaksikan tadi videonya? Sudah ya? Oke, yuk, biar semangat. Semangat pagi. Semangat pagi, semangat pagi, semangat pagi. Yes. Oke, ya, jadi harus tetap semangat ya. Jangan loyo-loyo dong, harus tetap semangat ya. Oke, nih. Jadi ada yang ingin Bapak berikan kepada kalian, tapi sebelumnya kita akan buat kelompok dulu ya. Kita akan buat kelompok, kita akan bentuk kelompok karena ini sudah duduk sesuai dengan kelompoknya. Karena sudah sesuai dengan kelompoknya, jadi kita akan Bapak akan bagi ini kelompok 1. Oke, nanti dicatat kelompok 1, kemudian ini kelompok 2. Kemudian yang ini adalah kelompok 3 dan yang terakhir adalah kelompok 4. Jadi ada 4 kelompok. Video yang kedua adalah manfaatnya. Perhatiin ya, semangat ya, jangan lemes-lemes. Yuk ya, perhatiin videonya. Ini pengaruhnya. Jadi kira-kira apa nih pengaruhnya? Ini juga nanti kalian akan bawa untuk diskusi dan melakukan wawancara. Siap? Siap. Yuk kita lanjutin sedikit lagi ya. Assalamualaikum. Halo anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang pengaruh listrik terhadap sosial budaya masyarakat. Nah, kemudian untuk sekarang di bidang budaya. Di bidang budaya ya. Ada nggak pengaruhnya listrik di bidang budaya? Ada. Perhatiin. Di kehidupan budaya itu kalau zaman dulu ya, sebelum ada listrik masyarakat itu tidak mengetahui apa ya budaya luar. Mereka hanya terbatas dengan budaya masyarakat itu sendiri. Tapi kalau sekarang nggak tahu budaya mana-mana. Cuma taunya wayang kalau zaman dulu. Itu mudah. Bisa lihat di YouTube ataupun di internet. Sekarang ada YouTube, ada internet. Banyak. Sebelum ditemukan listrik, alat musik. Lihat, Bapak sudah tayangkan 2 video. Tadi video yang pertama adalah siapa yang menemukan listrik, ya kan? Kemudian bagaimana prosesnya listrik bisa ngalir dari gardu induk sampai mengalir ke rumah kita. Kemudian video yang kedua adalah pengaruhnya. Ya, kalau tadi itu salah satunya, coba siapa yang masih ingat? Kalau zaman dulu sebelum ada listrik, bagaimana cara orang ingin berkomunikasi? Pakai apa? Pakai surat. Ya. Apa kira-kira kekurangan dari kirim surat manual? Lama nyampainya. Kalau sekarang mau berkirim kabar kayak mana? Bisa pakai handphone, tinggal telepon. Halo Nek, sehat Nek? Apa kabar Nek? Begitu kan? Nggak perlu lagi nunggu 2 hari, 3 hari atau sampai dengan 1 minggu untuk mendapatkan informasi terbaru. Begitu, ya. Kemudian kira-kira apa lagi? Yuk, Dimas, kira-kira Mas, apa bedanya yang dalam kehidupan sosial budaya Mas? Tadi katanya kalau misalnya dulu orang mau pementasan, mau nari atau mau wayang, kenapa harus siang hari? Karena pas waktu malam gelap, nggak nampak. Kayak mana mau nari kalau gelap? Yang nonton nanti gini, itu yang nari siapa kok nggak nampak, kan gitu kan? Bapak tadi sudah membagi kelompok kepada kalian, kelompok 1, 2, 3, dan 4. Kalian akan melakukan diskusi. Ya, Bapak butuh bantuan Dimas. Dimas, tolong bagikan ini dengan teman-temannya sayang. Kan satu persatu, satu kelompok 1 ya. Oke, kemudian Fardan, boleh bantu Bapak nak? Oke, satu kelompok 1. Oke, Fardan, ini juga tolong kamu bagikan satu kelompok. Bapak nanti akan menjelaskan bagaimana menggunakan dari bahan yang Bapak berikan. Oke, bagus.
Terima kasih Fardan, terima kasih. Sekarang semuanya coba lihat di depan. Oke, perhatikan Bapak ke depan. Sudah? Kalian terima berapa? Satu kelompok terima berapa? Terima 2 ya. Di sini ada LKPD, ada lembar kerja peserta didik. Ya, kemudian yang kedua adalah bahan ajar. Jadi nanti kalian bisa berdiskusi, mencari jawaban itu ada juga di sini. Bisa dilihat dari sini nanti jawaban-jawabannya dan juga bisa melakukan wawancara. Nah, yang akan kalian lakukan ini adalah sekaligus 2. Kita akan lakukan sekaligus 2 kegiatan, yaitu kalian mengamati kegiatan di luar. Oke, perhatikan Bapak semuanya ke depan. Oke, perhatikan semuanya. Nah, nanti kalian akan melakukan 2 kegiatan sekaligus. Yang pertama, perhatikan benda-benda yang ada di lingkungan sekitar sekolah. Oke, perhatikan benda-benda yang ada di lingkungan sekitar sekolah. Benda-benda apa saja yang menggunakan listrik. Oke, kalian lakukan wawancara. Bisa wawancara dengan guru-guru yang ada di kantor atau dengan siapa nanti guru yang ada. Ya, kalian tanya, Pak, Bu, itu sudah ada daftar pertanyaannya di situ. Ya, Pak, Bu, kira-kira menurut Ibu listrik itu ada pengaruhnya nggak ya? Gitu. Kira-kira pengaruhnya apa ya, Pak? Bagaimana ya, Pak, caranya supaya kita bisa berhemat, bisa aman dengan menggunakan listrik? Begitu ya? Jelas petunjuknya? Jelas ya? Jadi nanti Bapak mau cek dulu kelompok 1, satukan suara. 1. Oke, mantap. Kelompok 2, satukan suara. 2. Oke, kelompok 3. Oke, kelompok 4, satukan suara. 4. Oke, tepuk tangan sekali lagi. Oke. Baik, ya, bagus. Jadi sudah kompak. Udah jelas tugasnya? Udah jelas tugasnya. Ingat, ini adalah kerja kelompok. Kalian harus berbagi tugas. Yang menulis siapa, yang bertanya siapa. Jangan hanya satu orang yang bekerja. Oke? Bisa? Ya, jadi silahkan kalian keluar. Ya, amati lingkungan sekitar sekolah. Kemudian nanti lakukan wawancara. Kelompok 3 mau nanya apa? Ya, nanti ini dituliskan di sini. Jadi barang-barang atau kegiatan sebelum ada listrik itu apa-apa aja. Orang-orang dulu tuh kalau sebelum ada listrik itu ngapain aja dan bagaimana. Sekarang sesudah ada listrik itu bagaimana? Tulis di sini. Ya, ini dibuat kelompoknya. Kelompok berapa ini? 3, tulis 3. Oke. Terus yang kedua, yang di belakangnya ini. Kalau ini barang-barangnya, benda-benda aja. Ini kan ada namanya setrika arang. Sekarang setrika listrik. Nah, terus apa lagi yang sebelum ada listrik dan sesudah ada listrik? Oke? Yuk, yang lain ada yang bingung? Sini. Pak, mohon izin. Ini petugas dari Pak Nanda melakukan wawancara. Iya, wawancara. Boleh minta waktunya sebentar? Iya, boleh, boleh. Perbedaan antara masa sebelum ada listrik dan sesudah ada listrik itu banyak perbedaannya. Salah satunya ketika belum ada listrik, hidup itu masih susah. Jadi setelah ada listrik, kehidupan yang kita lakukan sudah semakin gampang, lebih enak dibandingkan sebelum ada listrik. Perbedaan sebelum ada listrik itu dulu kehidupan kita masih lebih sulit. Contohnya apa? Ketika menggosok harus pakai arang, ya kan? Jadi kita mencari arang dulu, kemudian kita gosoknya harus pakai arang, nunggu panas dulu. Kalau arang sudah habis ganti lagi. Kalau mau kepanasan harus pakai kipas menggerak-gerakkan tangan. Tapi sesudah ada zaman listrik, kita lebih gampang sekarang. Kalau kepanasan tinggal copot kipas angin, maka hiduplah kipas anginnya. Kalau mau gosok tinggal kita cokan, hiduplah kipasnya. Itulah, jadi zaman ketika ada listrik lebih gampang daripada sebelum ada listrik. Ya, sama-sama. Oke. Ya. Nah, oke. Sebagai alat hiburan, udah itu sebagai alat penggerak dan sebagai alat pemandu.
Rolling, action. Jadi, pengaruh listrik dalam kehidupan sehari-hari itu dapat digunakan sebagai penerangan dan juga sangat dibutuhkan di dalam kehidupan. Nah, listrik digunakan seperti apa? Bisa memasak nasi, menyetrika, ya kan? Kemudian juga sebagai bahan pendingin bagi kulkas, menonton TV. Jadi itu adalah sebagai pengaruh adanya listrik dalam kehidupan. Kalian juga tahu hari ini. Mau ditanyakan nggak? Bu, terima kasih ya Bu. Sama-sama. Oke, apa tuh kira-kira nak? Kak, kami nanya apa perbedaan antara sebelum masa adanya listrik dan sesudah adanya masa. Perbedaannya itu pada sebelum ada listrik hidup kita susah nak. Contohnya untuk penerangan aja kita zaman dulu itu harus pakai semprot tahu atau nggak pakai lilin seperti itu. Tapi untuk zaman sekarang itu kita menggunakan adanya lampu. Itu dari apa? Dari listrik seperti itu. Kemudian untuk memasak sebelum zaman apa? Kita masak pakai kayu seperti itu. Jadi sekarang di zaman modern ini kita masak bisa pakai listrik, seperti kompor listrik seperti itu dia perbedaannya ya. Ya sama-sama. Ini kuning. Namanya saklar. Ini untuk menghidupkan satu lagi lampu. Oh, jalan. Itu ada lampu tulis. Pasangin. Ya. Tulis. Lampu. Itu apa? Ada jaringan wifi. Aku ada. Oke, jadi kalian sudah melakukan wawancara, sudah? Sudah melakukan pengamatan di lingkungan sekolah? Sudah. Sekarang ayo kalian tuliskan hasil wawancara dan juga hasil pengamatannya. Ayo silakan dituliskan. Oke. Tadi apa aja tuh yang tadi sudah ditanya dengan ibunya, dengan bapaknya? Ayo silakan ditulis. Apa saja? Kelompok 3 dan kelompok 4, ayo silakan ditulis nak. Yuk, tadi sudah melakukan wawancara kan? Yuk silakan dituliskan hasil wawancaranya apa saja. Tulis di sini. Ya, ini benar, tulis di sini. Ya, oke. Ya, diingat-ingat tadi apa aja. Ayo, jangan sendiri temannya. Ini juga kelompok 3. Ada masalah nak? Jelas ya? Oke, sudah ditulis. Sudah, bagus, keren ini kelompok 3 udah siap kelompok 3, bagus nih, bagus, diskusinya berarti berjalan dengan baik, bagus, keren. Kalau begitu, oke, setelah ini kalian sudah selesai, kalian akan lakukan presentasi, ya. Jadi Bapak minta nanti perwakilan dari masing-masing kelompok untuk membacakan hasil wawancaranya dan juga hasil pengamatannya. Sudah selesai diskusinya? Sudah, oke. Kalau gitu kita akan lakukan presentasi ya. Jadi semuanya nanti dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 4 akan presentasi kepada kelompok lain. Dengarkan ya teman-temannya yang sedang presentasi ya. Ya, kita simak sama-sama dan nanti kita tanggapi. Oke, untuk kesempatan yang pertama, kita beri sambutan yang paling meriah untuk kelompok 1. Tepuk tangan. Oke, kelompok 1 silakan maju ke depan. Ayo. Dibacakan ya. Selamat siang teman-teman.
tidak ada listrik, hidup itu susah. Contohnya ketika menggosok harus pakai arang. Setelah ada listrik, hidup kita gampang. Contohnya ketika menggosok tinggal mengecapkan colokannya. Terima kasih. Semangat semuanya. Oke. Selamat siang teman-teman. Selamat siang. Kami dari kelompok 4 ingin menyampaikan hasil dari diskusi kami. Dengarkan ya. Barang-barang sebelum ada listrik, setrika arang, lampu minyak, kipas kertas, sumur timba dan pompa, alat transportasi kuda, kompor arang. Barang-barang setelah ada listrik, setrika listrik, lampu hijau atau LED, kipas angin, pompa air listrik, alat transportasi listrik, dan kompor listrik. Oke, bagaimana jawabannya teman-teman? Luar biasa. Kita berikan tepuk tangan ya untuk kelompok 4 dan semuanya. Oke, terima kasih. Silakan duduk, Nak. Silakan. Terima kasih. Oke, ya. Luar biasa. Bagaimana? Sudah jelas? Sudah semakin paham tentang materi kita hari ini semuanya? Anak semuanya sudah maju, sudah presentasi. Apakah ada yang ingin ditanyakan dengan teman-temannya? Ada. Oke, bagus. Apa yang mau ditanya anak Nadira? Oke, barang-barang sebelum ada listrik apa-apa saja. Kamu ingin tanya dengan kelompok berapa? Oke, dengan kelompok 4. Ya, ini ada temennya Nadira dari kelompok 2 mau nanya. Tadi yang kalian presentasikan, benda-benda yang ada sebelum listrik ditemukan itu apa-apa saja. Ayo silakan kelompok 4 dijawab. Berdiri boleh lah, yang kuat biar kawannya dengar semua. 1. Setrika arang. 2. Lampu minyak. 3. Kipas kertas. 4. Sumur timba atau pompa. 4. Alat transportasi kuda. 5. Kompor arang. Oke, baik, terima kasih. Silakan duduk. Terima kasih kelompok 4. Tepuk tangan untuk semuanya. Jadi tadi barang-barang sebelum adanya listrik, yang pertama adalah setrika arang. Kemudian yang kedua tadi ada alat transportasi, itu menggunakan kuda. Kemudian ada namanya alat untuk mengambil air, itu menggunakan timba. Oke, jelas ya semuanya? Jelas, bagus. Nah, sekarang Bapak akan bertanya dengan kalian. Dari yang sudah kita pelajari dari tadi pagi, bagaimana pengalaman belajar hari ini semuanya? Menyenangkan? Menyenangkan. Apakah pembelajaran kita hari ini sangat seru? Sangat seru ya, luar biasa ya. Bapak sangat bersyukur nih, kalian punya semangat dari pagi sampai siang ini masih semangat terus, luar biasa. Oke, sekarang kita akan bermain game sekaligus juga kuis. Kemarin Bapak sudah minta untuk kalian membawa handphone. Jadi kita akan menjawab kuis dengan menggunakan handphone. Jadi handphone itu nggak cuma untuk main game aja, atau nggak hanya untuk main Facebook atau TikTok. Kita juga bisa gunakan untuk belajar. Siap bermain dan belajar menggunakan handphone? Siap. Oke, yuk, baik semuanya. Baik semuanya anak-anak. Sekarang kita akan bermain game, kita akan bermain kuis. Silakan keluarkan handphonenya, sudah? Oke, keluarkan handphonenya. Dan sekarang ketik di internetnya atau di Google-nya joinmyquiz.com. Ayo, silakan. Aja. Oke, sudah? Sudah? Oke, masukkan kodenya itu 106849. Sudah? Oke, Bapak periksa dulu. Yang tidak bawa handphone boleh lihat dengan temannya ya. Oke, bagus, sudah masuk. Kelompok 3. Oke. Sudah ya? Oke, bagus. Baik, sekarang semuanya yuk perhatikan ke depan. Pertanyaannya silakan dijawab ABCD ya, silakan dijawab. Nanti akan ada pertanyaan dan kemudian kalian silakan jawab. Oke, kita mulai ya. Gak usah buru-buru, baca soalnya yang ada di depan ataupun juga yang ada di layar handphone. Silakan.
Diklik, dipencet. Oke. Gunakan power up. Ayo, cepat buruan dijawab. Oke. Lanjut pertanyaan nomor 3. Nomor 1. Ya, waktunya habis. Oke. Kita lihat siapakah yang menjadi pemenangnya. Oke, pertama ada Amel, kemudian yang kedua ada Adel, dan yang ketiga ada Raffi. Tepuk tangan untuk semuanya. Luar biasa ya. Bagaimana? Seru? Seru, menyenangkan ya. Baik, selamat untuk yang menang. Nanti untuk yang menang akan ada hadiahnya dan untuk semuanya juga ada hadiahnya. Baik ya. Oke. Baik anak-anak semuanya, alhamdulillah rangkaian kegiatan belajar kita hari ini sudah selesai. Ya, ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah jelas semuanya? Jelas. Baik ya. Terima kasih untuk hari ini. Bapak berharap pelajaran hari ini itu dapat menambah ilmu pengetahuan kita dan juga dapat menambah pengalaman kalian semua. Nah, sebelum kita pulang, Bapak ingin menyampaikan bahwa untuk materi besok kita akan belajar tentang cara merakit listrik. Jadi tadi kan kalian sudah belajar tentang listrik dengan seri dan juga paralel. Nanti kita akan belajar rangkaian listrik seri dan juga paralel. Sebelum pulang, Bapak ingin mengingatkan supaya kita selalu menjaga protokol kesehatan ya. Jangan lupa selalu cuci tangan. Kemudian setelah ini langsung pulang ke rumah, jangan lagi singgah-singgah, hati-hati di jalan. Baik, sebelum pulang marilah kita mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. Yuk, alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih anak-anak Bapak semuanya. Silakan pulang, selamat jalan, hati-hati ya. Oke, yuk yang mau pulang boleh, yuk satu-satu. Oke, silakan di jalan. Terima kasih ya, hati-hati.